Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika bersama Bu Iva. Kali ini kita akan membahas materi tentang perkalian dua vektor satuan. Yang pertama adalah perkalian titik atau dot product. Nah, di sini ada vektor satuan yaitu I, J, dan K. Nah, pada perkalian titik atau dot product, sudah pernah kita bahas bahwa jika ada dua vektor dikalikan dengan menggunakan perkalian titik, yaitu menggunakan dot, maka besarnya A dot B sama dengan AB cos alfa. Nah, di sini apabila kita menggunakan perkalian titik dari vektor satuan I dot I, maka nilainya adalah 1 dikalikan 1 cos 0. Kenapa 0? Karena I dengan I berhimpit. Demikian juga untuk J dot J dan K dot K. Nah, nilainya adalah sama. I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1 dikalikan 1 cos 0 karena berhimpit. Nah, cos 0 sendiri nilainya adalah 1 sehingga nilainya hasilnya sama dengan 1. Jadi perkalian titik untuk vektor satuan sama atau berhimpit nilainya adalah 1. Nah, bagaimana jika vektor satuan I didotkan dengan J? Nah, maka sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan cos 90 nilainya adalah 0. Demikian juga untuk J dot K dan K dot I. Atau sebaliknya, J dot I, K dot I, atau J dot K, atau K dot J. Sehingga di situ nilainya 1 dikalikan 1, karena sudut antara I dengan J atau J dengan K atau K dengan I nilainya adalah 90, maka cos 90 nilainya adalah 0, sehingga hasilnya 0. Kesimpulannya bahwa apabila vektor satuan I didotkan dengan J sama dengan I dot K sama dengan J dot K, maka nilainya adalah 0 karena tegak lurus. Perlu diingat, ini jangan sampai lupa sehingga nanti bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian titik. Untuk selanjutnya adalah bagaimana jika terdapat dua vektor, yaitu vektor A dan B dalam 3 dimensi. Misalkan vektor A adalah AXI ditambah AYJ ditambah AZK, sedangkan vektor B adalah BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Bagaimana jika A dan B ini dikalikan dengan menggunakan perkalian titik atau dot product? Nah, A dot B berarti kita bisa menuliskan vektor A didotkan dengan vektor B. Nah, dengan mengalihkan satu-satu, contohnya di sini, AXI didotkan dengan BXI ditambah AXI didotkan dengan BYJ ditambah AXI didotkan dengan BZK. Nah, setelah selesai kemudian baru ke AYJ ditambah AYJ dot BXI tambah AYJ dot BYJ tambah AYJ dot BZK dan seterusnya sampai AZK perkalian biasa. Maka perhatikan di sini ketika I dengan I atau J dengan J atau K dengan K, ini nilainya kan 1, ya. Dengan demikian, untuk I dot J sama dengan I dot K sama dengan J dot K nilainya adalah 1 dikalikan 1 cos 90. Nilainya adalah sama dengan 0. Maka untuk yang I-nya sama bisa ditulis dengan AXI kali BXI, sedangkan ketika di sini adalah yang didotkan IJ yang berbeda atau IK atau JI ini nilainya adalah 0 semua. Nah, sehingga di sini 0 tambah 0 tambah 0. Sedangkan untuk yang ini J dengan J, karena di sini J dengan J nilainya 1, maka bisa ditulis AYJ dikalikan BYJ. Sedangkan di sini ketika J dengan K, K dengan I, K dengan J ini nilainya juga 0.
Karena nilai cos 90 nilainya adalah 0. Ini ditulis 0, 0, 0, tidak perlu dihitung. Sehingga tinggal di sini AZK dikalikan BZK. Seperti ini. Sehingga hasil dari A dot B adalah ini. AXI BXI ditambah AYJ BYJ ditambah AZK BZK. Nah, tadi I dot I, J dot J, dan K dot K kan nilainya adalah 1. Kemudian dikalikan cos 0 nilainya juga 1. Maka didapatkan, karena I dengan I ini nilainya 1, maka langsung saja di sini AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Jadi A dot B sama dengan AX BX ditambah AY BY tambah AZ BZ. Atau kalau menggunakan vektor ini langsung saja yang I dengan I dikalikan ya. Jadi AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Itu adalah besarnya vektor A dot B. Nah, di sini bisa kita kesimpulkan ya, bisa kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa jika A dot B maka nilainya adalah AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Contoh soal. Tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor satuan berikut ini. Vektor A adalah 3i tambah 4j tambah 6k. Vektor B 8i tambah 5j dikurangi 8k. Nah, bagaimana untuk menentukan A dot B? Nah, dari persamaan tadi yang sudah kita bahas, maka langsung saja untuk A dot B, 3 dikalikan 8, ditambah 4 kali 5, ditambah 6 kali negatif 8. Sehingga didapatkan 3 kali 8 adalah 24, ditambah 4 kali 5 adalah 20, ditambah 6 kali negatif 8 adalah negatif 48. 24 tambah 20 dikurangi 48 nilainya adalah negatif 4. Jadi besarnya vektor A dot B adalah negatif 4. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian silang atau cross product. Perhatikan pada gambar berikut ini, di sini ada vektor satuan I, J, dan K. Nah, pada perkalian silang, apabila I dikroskan dengan I, maka sudutnya berimpit atau 0 derajat. Sedangkan untuk perkalian cross kan rumusnya A cross B sama dengan AB sin alfa, atau I cross I sama dengan 1 kali 1 sin alfa. Alfanya adalah 0 karena di sini berimpit I cross I. Ini sin 0 sendiri nilainya adalah 0, dikalikan 1 hasilnya adalah 0. Demikian juga nanti untuk J cross J, berarti 1 kali 1 sin 0 hasilnya juga 0. Kemudian K cross K, 1 kali 1 sin 0 hasilnya juga 0. Lantas bagaimana apabila yang dikroskan adalah I cross J, J cross K, K cross I, atau sebaliknya. Nah, untuk mempermudah, perhatikan gambar berikut. Di sini adalah vektor satuan I, J, K. Ini adalah arah panahnya searah dengan jarum jam. Nah, supaya untuk memudahkan, maka untuk I cross J nilainya adalah K. Nih, I cross J nilainya K. Kalau J cross K, maka nilainya adalah I, positif ya. Kemudian kalau K cross I, berarti nilainya adalah J. Nah, jadi IJK ini harus urut dan searah dengan jarum jam, sehingga apabila searah jarum jam, maka nilainya adalah positif. I cross J nilainya K, J cross K nilainya I, K cross I nilainya adalah J. Nah, bagaimana jika berlawanan? Nah, di sini adalah tetap di sini saya tulis I, J, dan K. Tetapi di sini arahnya berlawanan. Nah, contohnya I cross K, berarti kan arahnya berlawanan dengan jarum jam. Maka nilainya adalah negatif J. Sedangkan untuk K cross J, berlawanan juga arahnya, berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nilainya adalah negatif K. Sedangkan J cross I,
nilainya adalah negatif I. Nah, bisa dipahami ya. Berikutnya langsung ke contoh soal. Perkalian silang, misalkan di sini ada vektor A adalah 2I dikurangi J, dan vektor B adalah 3I. Tentukan hasil dari A cross B. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa vektor A 2I dikurangi J, kemudian untuk vektor B adalah 3I. Kalau dikalikan maka 2I dikrosskan dulu dengan 3I, kemudian negatif J dikrosskan dengan 3I, sehingga didapatkan 2I cross 3I dikurangi ya, karena di sini negatif, jadi tandanya negatif, negatif J dikrosskan dengan 3I. Nah, sehingga di sini 2I cross 3I, negatif J cross 3I. 2 dengan 3 dikalikan, 2 kali 3, kemudian di sini I cross I. Dikurangi, J ini adalah angkanya 1, di sini berarti 1 dikalikan 3, J cross I. Nah, sehingga di sini 2 kali 3 hasilnya kan 6. Sedangkan I cross I bagaimana? Tadi sudah ada aturannya bahwa apabila sama yaitu I cross I atau J cross J atau K cross K nilainya adalah 0. Sehingga di sini untuk I cross I nilainya adalah 0. Nah, sedangkan untuk J cross I, J ke I, J ke ini kan berarti berlawanan. Berarti kita pakai yang ini, J cross I berlawanan berarti nilainya adalah negatif K. J cross I negatif K. Nah, dengan demikian 2 kali 3, 6. I cross I tadi kan nilainya adalah 0. Dikurangi 1 kali 3 kan 3. J cross I, ini tadi J cross I karena berlawanan arahnya, maka nilainya adalah negatif K. J cross I adalah negatif K, sehingga didapatkan 6 kali 0, nilainya adalah 0. Negatif 3 dikalikan negatif K adalah positif 3K. Nah, sehingga vektor A cross B yaitu 3K. Nah, bagaimana untuk menentukan besarnya A cross B? Untuk menentukan besarnya A cross B berarti sama dengan akar, karena di sini yang ada hanya nilai Z saja, berarti akar Z kuadrat atau akar 3 kuadrat. Apabila hasilnya itu adalah dalam bentuk IJK, ada X, Y, dan Z, maka untuk mencari besarnya ya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, karena di sini hanya nilai Z-nya, maka besarnya A cross B, tanda besar dikasih tanda mutlak seperti ini. Nilainya sama dengan akar, di sini adalah Z-nya 3, ya berarti Z kuadrat atau 3 kuadrat. 3 kuadrat kalau di akar nilainya tetap 3 satuan. Demikian untuk contoh soal perkalian silang vektor satuan. Nah, untuk tugasnya silakan anak-anak mengerjakan buku Pintar Belajar Fisika kelas 10, soal latihan 3.9. Demikian anak-anak penjelasan tentang perkalian silang dan perkalian titik untuk vektor satuan. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.